Bagian ketiga, ada harapan untuk Anda. Anugerah yang luar biasa. Oleh John Newton. Diterbitkan pada 1779. Anugerah yang luar biasa. Betapa manisnya suaranya. Itu menyelamatkan orang malang sepertiku. Aku pernah tersesat, tapi sekarang aku ditemukan. Tadinya buta, tapi sekarang aku bisa melihat. Kasih karunialah yang mengajarkan hatiku untuk takut, dan kasih karunia menghilangkan rasa takutku. Betapa berharganya kasih karunia itu muncul pada saat saya pertama kali percaya. Melalui banyak bahaya, kerja keras, dan jerat, aku telah berhasil. Kasih karunialah yang membawa saya selamat sejauh ini, dan kasih karunia akan membawa saya pulang. Tuhan telah menjanjikan kebaikan kepadaku. Kata-katanya menjamin harapanku. Dialah yang akan menjadi tameng dan bagianku selama aku masih hidup. Ya, ketika daging dan hati ini melemah dan kehidupan fana terhenti, aku akan memiliki di balik tabir kehidupan yang penuh sukacita dan kedamaian. Bumi akan segera larut seperti salju, matahari enggan bersinar, tapi Tuhan yang memanggilku ke sini akan selamanya menjadi milikku. Bab 11. Bagaimana cara diselamatkan? Itu benar, masih ada harapan untukmu. Hanya karena Anda tertinggal, bukan berarti Anda tidak bisa diselamatkan. Di bagian pertama buku ini, saya memberi Anda ikhtisar singkat tentang cara diselamatkan. Saya akan memperluas kebenaran tersebut di sini. 11.1. Anda akan hidup selamanya. Anda dapat menghentikan pencarian Anda akan sumber awet muda. Setiap dari kita akan hidup selamanya. Benar, Anda akan menjadi abadi. Ketika tubuhmu dibangkitkan dalam keadaan tidak dapat binasa, itu akan bertahan selamanya. Demikian pula kebangkitan orang mati. Tubuh yang ditaburkan mudah rusak. Itu diangkat menjadi abadi. 1 Korintus 15:42. Tuhan bahkan menaruh kekekalan di hatimu agar kamu mengetahui kebenaran ini dan rindu untuk bersamanya. Dia juga telah menaruh kekekalan dalam hati mereka. Pengkhotbah 3:11. Tuhan telah mendirikan takhtanya di surga. Kerajaannya menguasai segalanya. Mazmur 103:19. Kerajaanmu adalah kerajaan yang kekal. Kekuasaan Anda bertahan sepanjang generasi. Yahweh setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih dalam segala perbuatannya. Mazmur 145:13. Dalam kitab suci ini, kita mempelajari apa yang terjadi ketika Yesus datang kembali pada kedatangannya yang kedua kali. Yesus adalah anak manusia dan raja. Dia akan memisahkan orang-orang yang beriman dari yang tidak beriman. Orang mukmin ibarat domba dan orang kafir ibarat kambing. Tuhan dan Yesus tinggal di surga. Begitu pula orang-orang yang beriman dan dianggap benar. Surga disebut kerajaan. Adapun neraka, Tuhan menciptakan lautan api ini sebagai hukuman abadi bagi setan dan malaikat jatuh lainnya. Neraka tidak diciptakan untukmu. Tetapi apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat kudus menyertai Dia, maka Ia akan duduk di atas takhta kemuliaannya. Di hadapannya semua bangsa akan dikumpulkan, dan Dia akan memisahkan mereka satu sama lain seperti seorang gembala memisahkan domba dari kambing. Dia akan meletakkan domba di sebelah kanannya dan kambing di sebelah kirinya. Kemudian Raja akan berkata kepada orang-orang di sebelah kanannya, "Datanglah, diberkati Bapakku, mewarisi kerajaan yang telah dipersiapkan bagimu sejak dunia dijadikan." Kemudian Dia akan berkata juga kepada orang-orang di sebelah kiri, "Enyahlah dariku, kamu terkutuk, ke dalam api abadi yang disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Mereka ini akan masuk ke dalam siksa yang kekal, tetapi orang-orang benar ke dalam hidup yang kekal." Matius 25:31-34, 41-46. Meskipun Tuhan menciptakan neraka untuk para malaikat yang jatuh, itu adalah tujuan utama Anda sebagai orang yang tidak beriman. Tetapi bagi orang-orang pengecut, orang-orang kafir, orang-orang berdosa, orang-orang keji, pembunuh, orang-orang cabul, tukang sihir, penyembah berhala, dan segala pembohong, bagiannya ada di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang, yaitu kematian yang kedua. Wahyu 21:8. Itu karena Anda mendukung Yesus atau menentangnya. Anda harus secara aktif memilih untuk tinggal di surga. Tuhan memberi kita petunjuk yang jelas menuju surga yang mudah diikuti.
Dalam kitab suci ini, Yesus sedang berbicara. Dia bilang, "Datanglah padanya, dan dia akan mengistirahatkan jiwamu. Marilah kepadaku, kamu semua yang bersusah payah dan berbeban berat, dan aku akan memberi ketenangan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan kamu akan menemukan ketenangan bagi jiwamu. Sebab kuk yang kupasang enak dan bebanku ringan." Matius 11, 28-30. 11.2. Surga adalah untuk orang-orang benar yang sempurna. Tuhan menciptakan segala sesuatu termasuk kamu, surga, neraka, bumi, dan segala isinya. Pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Kejadian 1:1. Sejak Tuhan menciptakan surga, Dia membuat peraturan mengenai siapa yang boleh tinggal di sana. Dialah hakim yang menjadi tanggung jawab kita semua. Hanya Tuhan saja yang menilai, memutuskan siapa yang akan bangkit dan siapa yang akan jatuh. Mazmur 75:7 terjemahan hidup baru. Tidak ada satupun ciptaan yang tersembunyi dari Tuhan. Segala sesuatunya telanjang dan tersingkap di depan matanya, dan kepadanyalah kita bertanggung jawab. Ibrani 4:13 terjemahan hidup baru. Tuhan juga satu-satunya yang memenuhi syarat untuk membuat peraturan karena Dia sempurna, kudus dan benar. Di dalam dirinya tidak ada kegelapan. Setiap keputusan yang diambilnya adalah sempurna dan adil. Tidak ada seorang pun yang sesuci Yahweh. Samuel pertama 2:2. Inilah pesan yang telah kami dengar darinya dan kami beritakan kepada Anda, bahwa Tuhan adalah terang dan di dalam Dia tidak ada kegelapan sama sekali. Pertama Yohanes 1:5. Sebab aku akan memberitakan nama Tuhan. Anggaplah kebesaran Tuhan kita. Batu karang, karyanya sempurna, karena segala jalannya adil. Dialah Allah yang penuh kesetiaan, tidak berbuat salah, adil dan benar. Ulangan 32:3-4. Lalu apa aturan Tuhan untuk masuk surga? Hanya ada satu aturan. Anda harus sempurna dan tidak berdosa, sama seperti Tuhan. Tuhan bahkan tidak bisa memandang kejahatan. Bukankah engkau berasal dari zaman kekal, ya Tuhan, Allahku, yang Maha Kudus? Engkau yang mempunyai mata yang lebih murni daripada melihat kejahatan, dan yang tidak dapat melihat kesesatan. Habakuk 1:12-13. Oleh karena itu kamu harus menjadi sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga sempurna. Matius 5:48. Ingatkah orang-orang Farisi yang telah kita bicarakan di beberapa bab sebelumnya? Mereka adalah salah satu kelompok kepemimpinan Yahudi yang sering dikonfrontasi Yesus karena ketaatan mereka yang ketat terhadap hukum. Mereka berusaha untuk mendapatkan jalan masuk surga. Yesus mengatakan bahkan tingkat dedikasi mereka untuk mengikuti aturan Tuhan tidaklah cukup baik. Yesuslah yang berbicara di sini. Sebab aku berkata kepadamu, jika kesalehanmu tidak melebihi kesalehan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, niscaya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Matius 5:20. Jadi bagaimana Anda bisa menjadi cukup baik, menjadi sempurna? Itulah masalahnya. Anda tidak bisa. Tidak mungkin bagi Anda untuk mencapai kesempurnaan sendirian. Tuhan tahu bahwa hal itu mustahil bagi kita juga. Dan itulah sebabnya Dia mengutus Yesus. Yesus adalah satu-satunya yang pernah hidup yang sempurna. Itu karena Dia adalah Tuhan yang berwujud manusia. Tuhan memberi jalan bagi kita, manusia yang tidak sempurna dan penuh dosa, untuk hidup di surga, yaitu dengan menuliskan nama kita di dalam kitab kehidupan anak domba. Yesus adalah anak domba, jadi itulah kitab kehidupan Yesus. Tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, atau yang menyebabkan kekejian atau kebohongan, melainkan hanya mereka yang tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba. Wahyu 21:27. Soalnya, Tuhan telah mendelegasikan keputusannya mengenai siapa yang masuk surga kepada Yesus. Ini karena Tuhan dan Yesus adalah satu, dan Yesus hanya dapat melakukan kehendak Tuhan. Jadi Yesus adalah hakim atas kebenaran Anda. Dalam kitab suci yang pertama ini, Yesus berbicara tentang dirinya sendiri dan ayahnya, Allah. Pada ayat kedua, Yesuslah yang memerintahkan murid-muridnya untuk berdakwah kemana-mana. Maka Yesus menjawab mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, anak tidak dapat melakukan apapun dari dirinya sendiri, kecuali apa yang ia lihat dilakukan oleh Bapa. Apapun yang dilakukannya,
Hal yang sama juga dilakukan putra. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang mati dan memberikan kehidupan kepada mereka, demikian pula anak juga memberikan kehidupan kepada siapa saja yang dikehendakinya. Sebab Bapa tidak menghakimi siapapun, tetapi Ia telah menyerahkan seluruh penghakiman kepada anak. Saya sendiri tidak bisa berbuat apa-apa. Sebagaimana aku mendengar, aku menghakimi, dan penilaianku adil. B. Sebab aku tidak mencari kehendakku sendiri, melainkan kehendak Bapakku yang mengutus aku. Yohanes 5, 19, 21-22, 30. Dan Dia memerintahkan kami untuk berkhotbah di mana-mana dan bersaksi bahwa Yesuslah yang ditunjuk oleh Tuhan untuk menjadi hakim bagi semua orang, baik yang hidup maupun yang mati. Kisah 10, 42. Terjemahan Hidup Baru. Dan inilah hal keren yang akan Anda pelajari nanti di bab ini. Yesus dapat memberikan kesempurnaan dan kebenarannya kepada siapapun yang Dia inginkan. Begitulah cara Anda menjadi sempurna dan cara Anda masuk surga. 11.3. Masalah Anda adalah dosa. Meskipun kita semua percaya bahwa kita adalah orang baik dan bahwa keburukan apapun yang kita lakukan tidak sebanding dengan kebaikannya, itu hanyalah angan-angan kita yang penuh dosa dan manusiawi. Kita sama sekali tidak sempurna, suci, dan benar. Kita adalah sekelompok orang berdosa. Sebab sebelumnya kami telah memperingatkan baik orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa mereka semua berada di bawah dosa. Seperti ada tertulis, tidak ada orang yang benar. No, tidak satu pun. Tidak ada seorang pun yang mengerti. Tidak ada orang yang mencari Tuhan. Mereka semua telah berpaling. Mereka bersama-sama menjadi tidak menguntungkan. Tidak ada orang yang berbuat baik, tidak sebanyak orang yang berbuat baik. Roma 3, 9-12. Oke, jadi apa sebenarnya dosa itu? Itu adalah pelanggaran terhadap hukum Tuhan atau pemberontakan melawan Tuhan. Ketika kita berbuat dosa, kita telah berbuat salah kepada Tuhan. Setiap orang yang berbuat dosa berarti melanggar hukum Allah, karena segala dosa bertentangan dengan hukum Allah. 1 Yohanes 3, 4 Terjemahan Hidup Baru. Anda adalah orang berdosa. Jika Anda berpikir Anda tidak berbuat dosa, Anda hanya melakukannya dengan berpikir bahwa Anda sempurna. Alkitab penuh dengan hukum dan perintah Tuhan. Lihatlah daftar yang menggambarkan sifat berdosa ini, dan lihatlah bagaimana Anda mengukurnya. Pernahkah Anda berbohong, iri terhadap sesuatu yang dimiliki teman Anda, tidak menghormati orang tua Anda, mengucapkan kata-kata makian, bernafsu dalam hati terhadap seseorang, mabuk-mabukan, marah pada seseorang yang mengganggu Anda di jalan, atau melakukan hubungan seks di luar nikah? Itulah beberapa contoh lain yang diberikan Alkitab sebagai perilaku berdosa. Lihatlah ayat ini mengenai dua perintah terbesar dalam Alkitab. Apakah Anda mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, pikiran, dan kekuatan Anda? Dapatkah Anda dengan jujur mengatakan kepada saya bahwa Anda mencintai sesama Anda, yaitu sesama manusia, sama seperti Anda mencintai diri sendiri? Salah satu ahli Taurat datang dan mendengar mereka bertanya bersama-sama, dan mengetahui bahwa dia telah menjawab mereka dengan baik, bertanya kepadanya, "Perintah manakah yang terbesar dari semuanya?" Yesus menjawab, "Yang terbesar adalah, dengarlah, Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu." Ini adalah perintah pertama. Hukum yang kedua begini, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih penting daripada perintah-perintah ini. Markus 12, 28-31. Kita semua tentu saja berdosa. Sebab semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3, 23. Mungkin ini pertama kalinya seseorang memberitahu Anda bahwa Anda adalah orang berdosa. Jika ya, biarkan hal itu meresap sejenak. Itu benar sekali, dan itu adalah kebenaran pertama untuk diselamatkan. Setiap orang di antara kita adalah orang berdosa. Jika Anda masih berpikir Anda sempurna dan tidak pernah berbuat dosa, sayangnya kita semua juga dilahirkan dengan dosa. Kita semua mewarisi dosa dari Adam dan Hawa. Benar sekali, dosa bersifat genetik. Adam adalah manusia pertama yang diciptakan Tuhan. Kemudian Dia menciptakan Hawa untuk menjadi penolong dan pendampingnya.
Mereka tinggal di Taman Eden dan berjalan bersama Tuhan. Tuhan hanya punya satu aturan bagi mereka, jangan makan dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Itu saja, hanya satu aturan. Tuhan berkata mereka akan mati jika memakan buah pohon itu. Dalam ayat-ayat ini, manusianya adalah Adam. Allah Yahweh membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas kehidupan ke dalam hidungnya. Dan manusia menjadi jiwa yang hidup. Tuhan Yahweh membuat taman di sebelah timur, di Eden, dan di sana Dia menempatkan manusia yang telah Dia bentuk. Tuhan Yahweh mengambil manusia itu dan menempatkannya di Taman Eden untuk digarap dan dipelihara. Tuhan Allah memerintahkan manusia itu, katanya, "Setiap pohon di taman ini boleh kamu makan dengan bebas, tetapi buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat jangan kamu makan. Fatau pada hari kamu memakannya, kamu pasti mati." Kejadian 2, 7-8, 15-17. Setan, malaikat ciptaan Tuhan yang berdosa dan dibuang ke bumi, adalah musuh Anda. Dia membenci segala sesuatu yang Tuhan kasihi. Tuhan mencintaimu, maka setan membencimu. Setan tahu bahwa Tuhan memberikan aturan ini kepada Adam dan Hawa, dan dia bertekad untuk melihat mereka melanggarnya. Jadi suatu hari setan mendekati Hawa dan memberitahunya bahwa dia tidak akan mati jika dia makan dari pohon itu. Sebaliknya, dia akan menjadi seperti Tuhan, mengetahui yang baik dan yang jahat. Dalam ayat-ayat ini, ular adalah setan, perempuan adalah Hawa, dan suaminya adalah Adam. Ular itu lebih licik dari binatang apapun di padang yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Katanya kepada perempuan itu, "Benarkah Allah berfirman, buah pohon apapun di taman ini jangan kamu makan?" Wanita itu berkata kepada ular itu, "Kami boleh makan buah dari pohon-pohon di taman ini, tetapi buah dari pohon yang ada di tengah-tengah taman tidak boleh kami makan. Allah telah berfirman, jangan memakannya, jangan menyentuhnya, jangan sampai kamu mati." Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Kamu tidak akan benar-benar mati, karena Allah mengetahui bahwa pada hari kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, mengetahui yang baik dan yang jahat." Ketika wanita itu melihat bahwa pohon itu baik untuk dimakan dan enak dipandang, dan bahwa pohon itu menarik hati orang, maka dia mengambil sebagian buahnya dan memakannya. Kemudian dia memberikannya kepada suaminya, dan suaminya pun memakannya. Mata mereka terbuka, dan mereka berdua tahu bahwa mereka telanjang. Kejadian 3, 1-7. Apakah Anda melihat apa yang terjadi? Setan memutarbalikan apa yang Tuhan katakan dan berbohong kepada Hawa. Sayangnya, Hawa percaya pada setan dan memakan buah pohon itu. Yang lebih buruk lagi adalah dia memberikan buah itu kepada Adam dan Adam memakannya juga. Tidak ada pertanyaan yang diajukan. Sementara Hawa ditipu, dicobai, dan berdosa, Adam murni tidak taat dan berdosa. Sejak Adam dan Hawa berdosa, mereka tidak layak lagi tinggal di taman bersama Tuhan. Tuhan mengusir mereka dari taman. Meskipun mereka tidak mati secara fisik pada hari itu, kematian memang memasuki kehidupan mereka. Mereka mati secara rohani karena mereka tidak lagi mempunyai hubungan yang sempurna dengan Allah. Mereka juga sekarang akan mati secara fisik karena tubuh mereka akan menua. Pria itu adalah Adam. Tuhan Yahweh memanggil manusia itu dan berkata kepadanya, "Di mana kamu?" Laki-laki itu berkata, "Aku mendengar suaramu di taman, dan aku takut karena aku telanjang. So aku menyembunyikan diriku sendiri." Tuhan berkata, "Siapa yang memberitahumu bahwa kamu telanjang? Pernahkah kamu makan dari pohon yang aku perintahkan agar kamu tidak memakannya?" Tuhan Allah berfirman, "Lihatlah, manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, mengetahui yang baik dan yang jahat. Sekarang, supaya dia tidak mengulurkan tangannya, lalu mengambil pohon kehidupan itu, lalu memakannya, dan hidup selama-lamanya, maka Tuhan Allah mengutus dia keluar dari Taman Eden untuk menggarap tanah dari mana dia diambil." Kejadian 3, 9-11, 22-23. Jadi Anda lihat, Anda mewarisi dosa dari Adam. Ketika Adam berdosa, dosa masuk ke dalam dunia. Dosa Adam membawa kematian, sehingga kematian menyebar kepada semua orang, karena semua orang telah berdosa. Benar, satu dosa Adam mendatangkan hukuman bagi semua orang, namun satu tindakan kebenaran Kristus membawa hubungan yang benar dengan Allah dan kehidupan baru bagi semua orang. Roma 5, 12, 18 terjemahan hidup baru.
Jika Anda masih berpikir bahwa Anda bukan orang berdosa, Anda menipu diri sendiri dan menyebut Tuhan pembohong. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan benar, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kalau kita berkata bahwa kita tidak berbuat dosa, maka kita menjadikan Dia pembohong dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Pertama Yohanes 1, 8-10. Tuhan tahu kamu orang berdosa. Dia tahu segalanya tentangmu. Tuhan, Engkau telah mencari aku dan Engkau mengenal aku. Anda tahu saya duduk dan saya bangkit. Anda melihat pikiran saya dari jauh. Engkau menyelidiki jalanku dan tempat berbaringku, dan mengetahui segala jalanku. Sebab tidak ada sepatah kata pun di lidahku, tetapi lihatlah. Tuhan, Engkau mengetahuinya semuanya. Anda mengelim saya di belakang dan di depan. Anda meletakkan tangan Anda pada saya. Pengetahuan ini berada di luar jangkauan saya. Itu tinggi. Saya tidak dapat mencapainya. Kemana aku bisa pergi dari roh-Mu? Atau kemana aku bisa lari dari kehadiran-Mu? Mazmur 139, 1-7. Sekalipun Anda masih tidak berpikir bahwa Anda adalah orang berdosa, tahukah Anda siapa lagi yang tahu bahwa Anda adalah orang berdosa? Setan melakukannya. Sama seperti setan sedang memperhatikan Adam dan Hawa di taman, dia dan kelompok malaikat jatuhnya juga memperhatikan Anda. Mereka telah mengamati manusia selama ribuan tahun. Mereka mengetahui sifat berdosa kita lebih baik daripada kita. Setan telah mengumpulkan banyak sekali dosa untuk dituduhkan kepada Anda di hadapan Tuhan. Ingatlah bahwa Dia membencimu dan Dia ingin melihatmu mendapat hukuman yang sama seperti yang diberikan Tuhan kepadanya karena berbuat dosa. Ingat di bab sebelumnya ketika kita melihat percakapan antara Tuhan dan setan mengenai Ayub, setan telah memperhatikan Ayub. Katanya Ayub akan mengutuki wajah Tuhan jika tiba-tiba dia tidak diberkati lagi. Dalam ayat-ayat ini, anak-anak Allah mengacu pada malaikat. Sekarang pada hari ketika anak-anak Allah datang menghadap Yahweh, setan juga datang di antara mereka. Tuhan berkata kepada setan, "Dari mana asalmu?" Kemudian setan menjawab Yahweh dan berkata, "Dari berjalan bolak-balik di bumi dan dari berjalan naik turun di dalamnya." Tuhan berkata kepada setan, "Sudahkah kamu mempertimbangkan hamba-Ku Ayub? Sebab tidak ada seorang pun di bumi yang seperti dia, orang yang tak bercacat dan jujur, yang takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan." Kemudian setan menjawab Yahweh dan berkata, "Apakah Ayub tidak takut akan Tuhan? Bukankah kamu sudah membuat pagar sekelilingnya, sekeliling rumahnya, dan sekeliling segala miliknya, pada segala sisinya? Engkau telah memberkati pekerjaan tangannya, dan kekayaannya bertambah di bumi. Tapi ulurkan tanganmu sekarang, dan sentuhlah semua yang dimilikinya, dan dia akan meninggalkanmu di hadapanmu." Ayub 1, 6-11. Setan dan pasukan iblisnya melontarkan tuduhan yang sama terhadap Anda di hadapan Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam kitab suci, dia menuduh manusia di hadapan Tuhan siang dan malam. Dalam ayat ini, setan adalah penuduhnya. Aku mendengar suara nyaring di surga berkata, "Sekarang keselamatan, kuasa, dan kerajaan Allah kita, dan kuasa Kristusnya telah tiba." Fatau penuduh saudara-saudara kita telah dijatuhkan, yang menuduh mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Wahyu 12:10. 11.4. Dosa memiliki konsekuensi. Masalah dosa kita adalah berita buruk bagi kita, karena dosa mempunyai beberapa akibat. Tuhan berkata, orang berdosa tidak bisa tinggal di surga. Ini karena dosa memisahkan kita dari Tuhan. Ingatlah bahwa Anda harus sempurna untuk hidup di surga bersama Tuhan, karena Tuhan itu sempurna dan suci. Hanya dibutuhkan satu dosa atau kesalahan untuk menjauhkan Anda dari surga dan menghapuskan nama Anda dari kitab kehidupan. Anda seharusnya sudah menyadari sekarang bahwa Anda mempunyai lebih banyak dosa daripada hanya satu dosa. Anda tidak layak tinggal di surga karena Anda orang berdosa. Anak domba adalah referensi kepada Yesus. Tetapi kesalahan-kesalahanmu telah memisahkan kamu dan Tuhanmu, dan dosa-dosamu telah menyembunyikan wajahnya darimu. Yesaya 59:2. Tuhan berfirman kepada Musa, "Siapapun yang berdosa terhadap aku akan menghapusnya dari bukuku." Keluaran 32:33.
Tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, atau yang menyebabkan kekejian atau kebohongan, melainkan hanya mereka yang tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba. Wahyu 21:27. Jadi kalau orang berdosa tidak bisa hidup di surga, itu berarti kita ditakdirkan untuk hidup di tempat lain, neraka. Ini adalah akibat terburuknya. Tuhan punya hukuman atas dosa. Ini adalah keabadian di neraka. Kematian kedua yang berlangsung selamanya. Kitab suci yang kedua di sini adalah gambaran tentang penghakiman terakhir bagi umat manusia dan orang mati yang berdiri di hadapan takhta Tuhan. Sebab upah dosa adalah maut, tetapi pemberian cuma-cuma dari Allah adalah hidup kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Roma 6:23. Aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di hadapan takhta, dan mereka membuka buku-buku. Buku lain dibuka, yaitu buku kehidupan. Orang-orang mati dihakimi berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab itu, sesuai dengan perbuatan mereka. Laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Maut dan Hades menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Mereka dihakimi, masing-masing menurut perbuatannya. Kematian dan Hades dilemparkan ke dalam lautan api. Inilah kematian kedua, lautan api. Barang siapa tidak ditemukan tertulis di dalam kitab kehidupan, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Wahyu 20:12-15. Setan adalah pendosa pertama, bukan Adam. Tuhan menciptakan neraka sebagai hukuman bagi setan. Neraka adalah tempat perginya para malaikat yang jatuh dan orang-orang yang selamanya terpisah dari Tuhan. Kesanalah para malaikat yang jatuh dan orang-orang yang mati terhadap Tuhan pergi. Neraka adalah kuburan abadi. Dalam kitab suci ini, kita melihat Yesus pada kedatangannya yang kedua kali. Dia mengirim orang-orang berdosa yang tidak beriman kepadanya ke lautan api, dan dia menyatakan hal itu dengan tepat. Api abadi diperuntukkan bagi iblis. Anak manusia adalah Yesus. Tetapi apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya, dan semua malaikat kudus menyertai dia, maka ia akan duduk di atas takhta kemuliaannya. Kemudian dia akan berkata, "Enyahlah dariku, kamu terkutuk, ke dalam api abadi yang disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya." Matius 25:31-41. Anda tahu, sama seperti saya, bahwa tidak mungkin mengikuti semua perintah Tuhan. Keberdosaan ada dalam sifat kita. Karena orang-orang berdosa layak menerima kematian, lautan api, dan hukuman kekal, kita jelas mempunyai masalah dengan konsekuensi kekal yang paling buruk. 11.5. Tuhan mencintaimu. Sekarang kita sampai pada kabar baik. Tuhan mencintaimu. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Pujilah Dia, kalian semua. Karena kebaikan hatinya sangat besar terhadap kita. Kesetiaan Yahweh bertahan selamanya. Puji Yahuwah. Mazmur 117, 1-2. Kasih Tuhan kepada kita begitu kuat, sehingga tidak ada yang dapat memisahkan kita darinya. Bukan kematian, malaikat jatuh yang jahat, orang lain, dosa kita sendiri, atau apapun. Kasih Tuhan kepada kita murni, tidak bersyarat, dan tidak dapat dipatahkan. Siapa yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Mungkinkah penindasan, atau penderitaan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Bahkan seperti ada tertulis, demi kamu kami dibunuh sepanjang hari. Kami dianggap sebagai domba yang akan disembelih. Tidak, dalam semua hal ini, kita lebih dari pemenang melalui Dia yang mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun kehidupan, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, maupun makhluk ciptaan lainnya, tidak akan mampu memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Roma 8:35-39. Karena Tuhan sayang padamu, Dia menciptakanmu untuk surga, agar kamu bisa bersamanya selamanya. Ingat tadi, sudah kubilang Tuhan menaruh kekekalan di hati kita. Itu karena Tuhan ingin kita mengetahui di mana rumah kita berada. Rumah kita yang sah adalah bersama Tuhan di surga. Disitulah semuanya dimulai sebelum dosa masuk ke dalam kehidupan kita. Adam dan Hawa tinggal bersama Tuhan di Taman Eden. Dalam ayat ini, kita belajar bahwa Allah telah menyiapkan kota bagi kita saat ini di surga.
Abraham rindu untuk tinggal di kota surgawi yang dibangun Tuhan ini. Karena iman, Abraham hidup sebagai orang asing di tanah perjanjian, seperti di tanah yang bukan miliknya. Diam di kemah bersama Ishak dan Yakub, yang merupakan ahli waris perjanjian yang sama bersamanya. Sebab ia mencari kota yang mempunyai fondasi, yang pembangun dan pembuatnya adalah Allah. Oleh iman, bahkan Sarah sendiri menerima kuasa untuk mengandung, dan dia melahirkan seorang anak ketika dia sudah lewat usia, karena dia menganggap dia setia yang telah berjanji. Oleh karena itu, sebanyak bintang di langit dan tak terhitung banyaknya, seperti pasir di tepi laut, adalah ayah dari satu orang, dan dia hampir mati. Mereka semua mati dalam iman, karena belum menerima janji-janji itu, tetapi setelah melihatnya dan menerimanya dari jauh, dan setelah mengakui bahwa mereka adalah orang-orang asing dan pengembara di bumi. Bagi mereka yang mengatakan hal seperti itu, jelaslah bahwa mereka sedang mencari negara mereka sendiri. Sekiranya mereka memikirkan negara asal mereka, niscaya mereka mempunyai cukup waktu untuk kembali. Namun kini mereka menginginkan negara yang lebih baik, yaitu negara surgawi. Oleh karena itu Allah tidak malu terhadap mereka jika disebut Tuhan mereka, karena Ia telah menyediakan sebuah kota bagi mereka. Ibrani 11, 8-16. 11.6. Tuhan memecahkan masalah dosa Anda. Alasan Tuhan menyediakan tempat bagi Anda di surga, meskipun Anda layak masuk neraka karena berdosa terhadap Dia, adalah karena Dia menyelesaikan masalah dosa Anda. Tuhan memberi jalan bagi Anda untuk hidup kekal di surga. Tuhan sangat mencintaimu sehingga Dia mengirim putranya untuk menanggung hukumanmu karena dosa. Itu benar. Tuhan melihat dosa Anda, malah memperhitungkannya sebagai dosa anaknya, dan anaknya mati demi Anda. Karena itulah hukuman atas dosa, kematian. Terlebih lagi, Anda akan belajar bahwa anak Tuhan adalah Tuhan yang berwujud manusia. Biarkan hal itu meresap sejenak. Itu berarti Tuhan mati untuk Anda, sehingga Anda dapat menghabiskan seluruh kekekalan bersamanya dengan melimpahkan berkat kepada Anda. Sulit untuk memahami cinta seperti cinta Tuhan. Jadi siapakah anak Tuhan? Yesus Kristus adalah anak Allah. Dalam kitab suci ini, kita mengetahui bahwa Allah telah menunjuk putranya sebagai pewaris segala sesuatu dan bahwa Allah menjadikan dunia melalui Dia. Putranya juga memancarkan kemuliaan Tuhan. Dia adalah gambaran hakikat Tuhan. Itu berarti Dia adalah Tuhan yang berwujud manusia. Kita juga melihat putranya menyucikan kita dari dosa-dosa kita dan kemudian duduk di sebelah kanan Tuhan. Tuhan adalah yang mulia. Semua malaikat menyembah anak Tuhan. Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Ingatlah bahwa Tuhan itu Maha Kuasa, artinya Maha Kuasa. Tuhan mengetahui segalanya dan Maha Tahu. Tuhan hadir di semua tempat sepanjang waktu, jadi Dia ada di mana-mana. Dia menciptakan segala sesuatu yang ada. Dia dapat bermanifestasi dengan cara apapun yang Dia pilih, sebagai Roh Kudus, sebagai manusia, sebagai semak yang menyala dalam borala. Dia tidak terbatas pada berada di satu tempat pada waktu seperti kita. Ia dapat beroperasi di dalam atau di luar ruang dan waktu. Dialah yang menciptakan semua itu. Sebagai Tuhan yang berwujud manusia, Yesus rela mati di kayu salib demi Anda karena Dia mengasihi Anda. Ingatlah hal ini, yang juga terdapat dalam Kristus Yesus, yang dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba, dan dijadikan dalam kemiripan dengan laki-laki. Dan ketika didapati dalam wujud manusia, Ia merendahkan dirinya, taat sampai mati. Ya, mati di kayu salib. Sebab itu Allah juga sangat meninggikan Dia, dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, agar dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di bumi, dan yang ada di bawah bumi, dan supaya setiap lidah bertekuk lutut, mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Filipi 2, 5-11. Kini Yesus tidak sekadar keluar dari surga, mendarat di bumi sebagai manusia, dan kemudian mulai memberitakan Injil. Tidak dalam kitab suci di atas diceritakan bahwa Yesus merendahkan diri dan taat. Yesus lahir dan tumbuh sama seperti kita. Yesus harus hidup seperti kita, tunduk pada setiap godaan yang kita alami. Dia harus melakukan itu untuk menunjukkan bahwa Dia sepenuhnya taat kepada Tuhan, sempurna, dan tidak berdosa. Ayat di bawah ini adalah kisah kelahiran Yesus. Ini mengungkapkan bahwa Yesus tidak dikandung melalui cara manusia.
Ia dilahirkan dari seorang perawan dan dikandung dari Roh Kudus Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti ini. Setelah Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, sebelum mereka hidup bersama, ia didapati mengandung dari Roh Kudus. Yusuf, suaminya, seorang yang saleh dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, bermaksud menceraikannya secara diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan hal-hal ini, lihatlah, seorang malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam mimpi, berkata, "Yusuf, anak Daud, jangan takut mengambil Maria sebagai istrimu, karena anak yang dikandungnya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Matius 1, 18-21. Itu berarti Yesus adalah Allah dan seluruh manusia. Sebab di dalam Kristus hidup seluruh kepenuhan Allah di dalam tubuh manusia. Kolose 2, 9 terjemahan hidup baru. Dan apa sebenarnya yang Yesus lakukan? Syukurlah, Yesus datang menyelamatkan Anda. Tuhan mengutus putranya Yesus ke bumi untuk menjalani kehidupan tanpa dosa yang tidak bisa Anda lakukan. Tuhan kemudian menyerahkan semua perilaku berdosa Anda kepada Yesus dan menyalibnya karenanya. Yesus harus mati karena Allah mengatakan hukuman dosa adalah kematian. Yesus menanggung dosa Anda dan mati menggantikan Anda. Yesus mati agar Anda dapat hidup bersama Dia dan Tuhan di surga. Yesus melakukan itu untuk menunjukkan betapa Dia mengasihi Anda. Semua kitab suci ini berbicara tentang Yesus dan bagaimana Dia mati karena dosa-dosa Anda. Bagi Dia yang tidak mengenal dosa, Dia menjadikannya dosa demi kita. Supaya di dalam Dia kita menjadi kebenaran Allah. 2 Korintus 5, 21. Sebab yang pertama-tama telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, yaitu bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan, dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. 1 Korintus 15, 3-4. Dia sendiri yang menanggung dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita, setelah mati terhadap dosa, dapat hidup dalam kebenaran. Anda disembuhkan oleh luka-lukanya. Pertama Petrus 2, 24. Pepatah ini benar dan patut diterima semua, bahwa Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Timotius yang pertama 1, 15. Bagaimana Yesus dapat menanggung dosa saya? Ada beberapa alasan mengapa Yesus sanggup menanggung dosa Anda. Pertama, Dia adalah Tuhan, dan itu berarti Dia pasti mampu menanggung dosa Anda karena Dia Maha Kuasa dan Maha Tahu. Dia mengetahui semua dosa yang akan Anda lakukan sebelum Anda dilahirkan. Dia meletakkan semuanya pada dirinya sendiri. Kedua, karena Yesus juga manusia seutuhnya, maka Ia dapat menggantikan dirinya dengan manusia. Ingat, Dia menundukkan dirinya pada setiap godaan dan perasaan yang kita miliki. Dia juga harus menjadi manusia agar Dia bisa mati untuk kita karena itulah hukuman atas dosa kita. Dalam ayat-ayat ini, Yesus adalah anak. Karena anak-anak Allah adalah manusia, terbuat dari daging dan darah, maka anak juga menjadi daging dan darah. Karena hanya sebagai manusia Dia bisa mati, dan hanya dengan mati Dia bisa mematahkan kuasa iblis yang mempunyai kuasa maut. Hanya dengan cara ini Dia dapat membebaskan semua orang yang telah menjalani kehidupan mereka sebagai budak dari rasa takut akan kematian. Kita juga tahu bahwa anak tidak datang untuk menolong para malaikat. Dia datang untuk membantu keturunan Abraham. Ibrani 2, 14-16 terjemahan hidup baru. Terakhir, sebagai manusia Yesus tidak pernah berbuat dosa. Dia menjalani kehidupan sempurna yang tidak bisa kita lakukan. Dia hanya bisa melakukan itu karena Dia juga sepenuhnya Tuhan. Yesus adalah pengganti kita yang sempurna. Kitab suci ini bercerita tentang Yesus, imam besar, dan bagaimana Dia memang pantas untuk melakukan tugas ini. Di masa lalu, umat Tuhan mengorbankan hewan untuk menebus dosa-dosa mereka. Terlebih lagi mereka harus mengorbankan hewan-hewan tersebut terus-menerus. Bersama Yesus, semua itu hilang. Pengorbanan itu tidak diperlukan lagi. Itu hanyalah gambaran awal tentang apa yang akan terjadi pada Yesus. Yesus dikorbankan satu kali untuk semua orang. Karena hukum Taurat yang mempunyai bayangan kebaikan yang akan datang dan bukan gambaran dari apa yang terjadi, tidak akan pernah dapat menyempurnakan orang-orang yang mendekat dengan pengorbanan yang sama dari tahun ke tahun yang mereka persembahkan secara terus-menerus.
Namun dalam pengorbanan itu ada pengingat akan dosa setiap tahunnya, sebab tidak mungkin darah lembu jantan dan darah kambing menghapus dosa. Karena itu ketika dia datang ke dunia, dia berkata, "Kamu tidak menginginkan pengorbanan dan persembahan, tetapi kamu telah menyiapkan tubuh untukku. Olehnya kita telah dikuduskan satu kali, untuk selama-lamanya melalui persembahan tubuh Yesus Kristus." Ibrani 10, 1, 3-5, 10. Keringat dan darah Yesuslah yang menyelamatkan jiwa Anda. Upah dosa adalah maut, dan kehidupan terdapat di dalam darah. Oleh karena itu, agar upah dosa dapat dibayar diperlukan darah. Sebab nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Aku telah memberikannya kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi jiwamu. Fatau darahlah yang mengadakan penebusan karena nyawa. Imamat 17:11. Darah Yesuslah yang menghapus dosa-dosa Anda. Namun, ketika Tuhan Juru Selamat, kita menyatakan kebaikan dan kasih-Nya. Dia menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, namun karena belas kasihan-Nya. Dia menghapuskan dosa-dosa kita, memberi kita kelahiran baru dan hidup baru melalui Roh Kudus. Titus 3, 4-5 terjemahan hidup baru. Bagaimana Yesus mati untuk saya? Saya ingin Anda menyadari bahwa kematian Yesus bukanlah kematian biasa. Ingat, kematiannya adalah kematian yang pantas Anda terima. Jadi, penting bagi Anda untuk memahami sepenuhnya apa yang Dia lakukan untuk Anda. Dia disalibkan. Ini adalah salah satu cara kematian yang paling mengerikan. Bangsa Persia adalah bangsa pertama yang melakukan penyaliban. Namun bangsa Romawi menyempurnakannya untuk memberikan rasa sakit yang maksimal dan memperpanjang kematian. Mari kita baca kisah penyaliban Yesus yang dilakukan oleh Yohanes, salah seorang muridnya yang menjadi saksi mata. Berikut penjelasan medis tentang penyaliban dari seorang dokter modern, Dr. C. Truman Davis. Cobaan berat yang dialami Yesus dimulai di Taman Getsemani, di mana dia berada di bawah tekanan yang sangat besar, karena mengetahui apa yang akan terjadi, sehingga dia mengeluarkan keringat bercucuran darah. Ini disebut hematidrosis. Saat itulah kapiler kecil di kelenjar keringat pecah. Dalam kitab suci ini, Yesus sedang berbicara. "Ayah, jika Ayah bersedia, ambilkan cawan ini dariku. Meski begitu, bukan keinginanku, tapi keinginanmu yang terlaksana." Seorang malaikat dari surga menampakkan diri kepadanya, menguatkan dia. Karena kesakitan dia berdoa lebih sungguh-sungguh. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lukas 22, 42-44. Kemudian Pilatus memerintahkan agar Yesus dicambuk dengan cambuk berujung timah. Yohanes 19, 1 terjemahan hidup baru. Salib tempat Yesus dipaku berbentuk seperti huruf T. Balok utama ditancapkan ke tanah. Maka terpaksa Yesus memikul balok salib dari penjara menuju tempat penyaliban. Kemungkinan beratnya lebih dari 100 pon. Seperti yang dapat Anda bayangkan, dia tidak bisa pergi terlalu jauh sebelum dia tidak dapat membawanya. Jadi seorang tentara Romawi memilih seorang penonton untuk membawakannya. Yesus hampir mati, kemudian berjalan 650 yard ke tempat penyaliban. Dia berjalan 6,5 lapangan sepak bola. Ketika mereka membawanya pergi, mereka menangkap Simon dari Kirene yang datang dari desa dan meletakkan salib di atasnya untuk memikulnya mengikuti Yesus. Lukas 23:26. Yesus kemudian dipakukan di kayu salib. Paku besi besar yang mengikatnya pada salib ditancapkan melalui tulang pergelangan tangannya. Dengan lutut sedikit ditekuk, kaki kirinya menempel pada kaki kanannya dan sebuah paku ditancapkan pada lengkungan kedua kakinya. Yesus sekarang disalibkan. Saat dia tergantung di sana, dia perlahan-lahan akan semakin merosot. Untuk meringankan rasa sakit yang luar biasa, dia akan mencoba untuk mendorong dirinya sendiri, sehingga menempatkan bebannya pada paku yang menembus kakinya dan mengalami penderitaan lagi. Otot-ototnya akhirnya lelah. Karena tidak bisa mendorong dirinya ke atas, dia tidak akan bisa bernapas. Kemudian datanglah siksaan terakhirnya ketika cairan memenuhi selaput di sekitar jantungnya, menghancurkannya. Setelah Yesus mati, seorang tentara Romawi menusuk lambungnya dan keluar darah serta air. Yesus benar-benar mati karena patah hati. Inilah mazmur tentang Yesus dan cobaan ini. "Aku dicurahkan seperti air. Semua tulangku lepas dari persendiannya. Hatiku seperti lilin. Itu meleleh dalam diriku." Mazmur 22:14.
Dia mati di kayu salib itu untukmu. Tahukah Anda apa yang Yesus katakan saat dia dipakukan di kayu salib? Dia meminta kepada Tuhan, Sang Ayah, untuk mengampuni orang-orang yang melakukan hal ini padanya. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibnya di sana bersama para penjahat, yang satu di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri. Yesus berkata, "Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan." Dengan membagi pakaiannya di antara mereka, mereka membuang undi. Lukas 23, 33-34. Gambaran mengerikan tentang kematian yang disiksa adalah kematian yang pantas Anda terima. Anda adalah alasan Yesus berada di kayu salib itu. Namun Yesus mengampuni Anda atas dosa-dosa Anda yang menempatkan Dia di sana. Apakah Anda mulai memahami kedalaman perbuatan Yesus bagi Anda? Mati karena dosa-dosa Anda hanyalah setengah dari apa yang Yesus lakukan. Soalnya, Yesus baru mati beberapa hari. Mari kita lihat apa yang terjadi ketika para wanita datang ke makamnya 3 hari kemudian. Setelah hari Sabat, ketika fajar menyingsing pada hari pertama minggu itu, datanglah Maria Magdalena dan Maria yang lain untuk melihat kubur itu. Lihatlah, terjadilah gempa bumi yang hebat, karena malaikat Tuhan turun dari langit, lalu datang dan menggulingkan batu itu dari pintu lalu duduk di atasnya. Penampilannya seperti kilat, dan pakaiannya putih seperti salju. Karena takut kepadanya, para penjaga gemetar dan menjadi seperti orang mati. Malaikat itu menjawab perempuan-perempuan itu, "Jangan takut, karena aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan. Dia tidak ada di sini, karena dia telah bangkit, seperti yang dia katakan. Mari, lihatlah tempat di mana Tuhan berbaring." Mereka segera berangkat dari kubur dengan rasa takut dan sukacita yang besar, lalu berlari membawa kabar kepada murid-muridnya. Ketika mereka pergi untuk memberitahu murid-muridnya, lihatlah, Yesus menemui mereka dan berkata, "Bersukacitalah." Mereka datang dan memegang kakinya dan menyembah Dia. Matius 28, 1-6, 8-9. Yesus menaklukkan kematian dan bangkit dari kubur. Namun Tuhan tahu apa yang akan terjadi, dan rencananya yang telah diatur sebelumnya terlaksana ketika Yesus dikhianati. Dengan bantuan orang-orang bukan Yahudi yang melanggar hukum, Anda memakukan Dia di kayu salib dan membunuhnya. Namun Tuhan melepaskan Dia dari kengerian kematian dan membangkitkannya kembali, karena kematian tidak dapat menahan Dia dalam cengkeramannya. Kisah kedua, 23-24 terjemahan hidup baru. Hanya Tuhan yang berkuasa atas hidup dan mati. Dengan melakukan itu, Yesus membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan. Dia membuktikan bahwa Dia memang mempunyai kuasa untuk menghapus dosa Anda. Setelah Yesus dibangkitkan, Dia melayani orang-orang selama beberapa hari dan kemudian kembali ke surga. Disitulah Dia berada saat ini, di sebelah kanan Tuhan. Tuhan adalah Yesus. Maka Tuhan, setelah Ia berbicara kepada mereka, diangkat ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah. Markus 16:19. Mengapa Yesus mengalami nasib buruk ini bagi saya? Cinta. Yesus, Tuhan dalam wujud manusia, memiliki kuasa untuk turun dari salib itu dan pergi. Cinta untukmu adalah apa yang membuatnya tetap di sana. Lihatlah kitab suci ini. Yesus berada di Taman Getsemani dan ditangkap. Itu sebelum penyalibannya. Kita melihat Yesus berkata bahwa Dia dapat memanggil lebih dari 12 legiun malaikat untuk datang menjemputnya. Tahukah Anda seberapa besar legiun itu? Saat itu jumlahnya 5.000 orang. Itu berarti Yesus bisa saja memanggil lebih dari 60.000 malaikat untuk menyelamatkannya. Tapi Dia tidak melakukannya. Yesus berkata kepadanya, "Teman, mengapa kamu ada di sini?" Lalu mereka datang dan menangkap Yesus dan menangkap Dia. Lihatlah, salah seorang dari mereka yang bersama-sama dengan Yesus mengulurkan tangannya dan menghunus pedangnya, lalu memukul hamba imam besar itu dan memotong telinganya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Taruh kembali pedangmu pada tempatnya, karena siapapun yang mengambil pedang akan mati oleh pedang. Atau apakah menurutmu aku tidak bisa meminta kepada Ayahku, dan bahkan sekarang Dia akan mengirimkan kepadaku lebih dari 12 legiun malaikat? Lalu bagaimana kitab suci dapat digenapi sehingga harus demikian?" Matius 26, 50-54. Yesus tidak perlu memanggil malaikat manapun untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Dia mempunyai kekuatan untuk menyelamatkan dirinya sendiri jika Dia mau. Intinya adalah, Dia tidak melakukannya. Dia rela menanggung nasib buruk di kayu salib. Yesuslah yang berbicara di sini.
Sebab itu Bapa mengasihi aku, karena aku menyerahkan nyawaku, supaya aku dapat mengambilnya kembali. Tidak ada yang mengambilnya dariku, tapi aku sendiri yang meletakkannya. Aku mempunyai kuasa untuk menyerahkannya, dan aku mempunyai kuasa untuk mengambilnya kembali. Yohanes 10, 17-18. Sebagaimana Bapa telah mengasihi aku, demikian pula aku telah mengasihi kamu. Tetaplah dalam cintaku. Inilah perintahku, supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yohanes 15, 9, 12-13. Cinta. Tuhan mengasihi Anda dan ingin menghabiskan kekekalan bersama Anda. Ingatlah, Dia menciptakanmu secara unik dan menakjubkan. Ini bukanlah cinta biasa seperti yang kita alami sebagai manusia. Kita mencintai orang lain karena kita menganggapnya menarik, dan atas cinta kita mengharapkan cinta sebagai balasannya. Kita cenderung menempatkan sifat-sifat yang sama pada Tuhan, tapi bukan itu yang Tuhan sukai. Cinta Tuhan adalah cinta tanpa syarat. Yesus mati bagi kita, orang-orang berdosa yang tidak layak. Itulah betapa Dia mencintaimu. Kasih Tuhan tidak ada batasnya. Itu tidak terbatas, sama seperti Dia. Sebab begitu besar kasih Allah terhadap dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga siapapun yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3, 16. Tetapi Allah, yang kaya dengan belas kasihan, karena kasih-Nya yang besar yang dengannya, Dia mengasihi kita, bahkan ketika kita mati karena pelanggaran-pelanggaran kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan membangkitkan kita bersama-sama dengan Dia, dan menjadikan kita untuk duduk bersamanya di surga dalam Kristus Yesus. Efesus 2, 4-6. Sebab ketika kita masih lemah, Kristus telah mati untuk orang-orang fasik pada saat yang tepat. Sebab seseorang tidak akan mati demi orang yang saleh. Namun mungkin bagi orang baik, seseorang bahkan berani mati. Namun Allah memuji kasih-Nya terhadap kita. Ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati untuk kita. Roma 5, 6-8. 11.7. Anda bisa diselamatkan. Sekarang setelah Anda mengetahui apa yang Tuhan dan Yesus lakukan bagi Anda, memanfaatkannya dan diselamatkan sangatlah mudah. Yang harus Anda lakukan hanyalah percaya. Percayalah bahwa Yesus adalah anak Allah. Percayalah bahwa Yesus adalah Kristus, anak Allah, dan dengan percaya Anda dapat mempunyai hidup dalam namanya. Yohanes 20:31. Percayalah bahwa Yesus mati untuk dosa-dosa Anda dan bangkit dari kubur setelahnya. Sebab yang pertama-tama telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, yaitu bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan, dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. 1 Korintus 15, 2-3. Sebab Allah mempersembahkan Yesus sebagai kurban penebus dosa. Manusia dibenarkan di hadapan Allah ketika mereka percaya bahwa Yesus mengorbankan nyawanya, menumpahkan darahnya. Pengorbanan ini menunjukkan bahwa Tuhan bersikap adil ketika Dia menahan dan tidak menghukum mereka yang berbuat dosa di masa lalu. Roma 3:25. Terjemahan Hidup Baru. Percayalah bahwa Yesus adalah jalan menuju surga, karena Yesus sendiri adalah kebenaran. Anda hanya dapat memperoleh hidup kekal melalui Yesus. Yesus berkata kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, kecuali melalui aku." Yohanes 14:6. Percayalah bahwa Tuhan melakukan ini untukmu sebagai anugerah. Itu hanya membutuhkan keyakinan di pihak Anda. Tidak ada yang dapat Anda lakukan untuk mendapatkannya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan karena iman, dan itu bukan karena dirimu sendiri. Itu adalah anugerah Tuhan. Efesus 2:8. Meyakini. Itulah yang dilakukan oleh penjahat yang disalib di sebelah Yesus. Itu sebabnya dia ada di surga bersama Yesus. Surga adalah surga. Mari kita lihat percakapan Yesus dengan kedua penjahat tersebut. Salah satu penjahat yang digantung menghinanya dengan mengatakan, "Jika kamu adalah Kristus, selamatkan dirimu dan kami."
Tetapi yang lain menjawab dan menegurnya dengan berkata, "Apakah kamu tidak takut akan Tuhan, padahal kamu berada di bawah hukuman yang sama? Dan kami memang adil, karena kami menerima balasan setimpal atas perbuatan kami. Namun orang ini tidak melakukan kesalahan apapun." Dia berkata kepada Yesus, "Tuhan, ingatlah aku ketika kamu datang ke kerajaan-Mu." Yesus berkata kepadanya, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, hari ini kamu akan bersamaku di surga." Lukas 23, 39-43. Penjahat itu tahu bahwa dia adalah orang berdosa. Dia tahu dia pantas mati karena perbuatan salahnya. Dan kami memang adil, karena kami menerima balasan setimpal atas perbuatan kami. Namun orang ini tidak melakukan kesalahan apapun. Lukas 23:41. Penjahat tersebut mengetahui bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Yesus akan pergi ke kerajaan surgawinya, dan bahwa Yesus mempunyai kuasa untuk menyelamatkannya. Dia berkata kepada Yesus, "Tuhan, ingatlah aku ketika kamu datang ke kerajaan-Mu." Lukas 23:42. Anda bisa masuk surga dengan cara yang sama seperti penjahat itu. Ini bukan tentang seberapa baik Anda, seberapa sering Anda pergi ke gereja. Di gereja mana Anda pergi? Apakah Anda sudah dibaptis? Atau seberapa sukses Anda? Anda hanya harus percaya. Memiliki iman dan percaya kelihatannya sangat sederhana, namun ternyata sangat sulit. Bukan? Ini sulit karena sifat manusia kita ingin mendapatkannya. Begitulah cara kita mendapatkan dan mencapai apapun di bumi, dengan keringat dan darah kita sendiri. Namun hal itu tidak berlaku di kerajaan Allah. Masuk surga adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada Anda. Itu bukanlah sesuatu yang bisa diperoleh. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan karena iman, dan itu bukan karena dirimu sendiri. Itu adalah pemberian Tuhan, bukan hasil usaha, yang tidak seorang pun dapat menyombongkan diri. Efesus 2:8-9. Saya tahu Anda mungkin tidak yakin. Awalnya aku juga tidak melakukannya. Faktanya, saya tidak percaya sampai saya berumur 30 tahun. Jadi apa yang mengubah pikiran saya? Saya berhenti mengandalkan desas-desus, pendapat dan keyakinan orang lain, dan saya mencari pemahaman saya sendiri. Saya mulai menghadiri gereja sehingga saya dapat memahami apa yang Alkitab katakan dan membuat keputusan sendiri. Selama beberapa bulan, pengkhotbah membawa kami membaca kitab Yohanes dalam Perjanjian Baru. Selama waktu ini, saya belajar segalanya tentang Yesus dan apa yang Dia lakukan untuk saya. Pada saat kami selesai membaca buku ini, saya sudah menjadi seorang yang beriman. Hal ini mengawali perjalanan saya. Namun janji Tuhan yang telah digenapilah yang membuat saya tetap berada di jalur ini dan mengubah saya dari seorang beriman menjadi seorang yang berpengetahuan. Itu benar, seorang yang mengetahui. Saya tidak hanya percaya pada Tuhan dan apa yang Dia capai melalui Yesus. Aku tahu. Saya tahu karena saya telah melihat bahwa Tuhan menepati janjinya. Saya mengetahuinya karena saya telah melihat secara langsung Tuhan menjawab doa-doa yang mustahil. Doa yang hanya aku panjatkan dalam pikiranku kepada Tuhan. Untuk hidup bersama Tuhan selamanya, yang harus Anda lakukan hanyalah menerima anugerah yang Dia tawarkan kepada kita masing-masing. Yesus, Tuhan yang menjadi manusia, adalah anugerah itu. Sudahkah Anda menerima hadiahnya? Apakah Anda percaya pada Yesus dan apa yang Dia lakukan untuk Anda? Apakah Anda yakin bahwa Anda adalah orang berdosa? Apakah Anda percaya dosa Anda memisahkan Anda dari Tuhan? Apakah Anda ingin berpaling dari dosa Anda? Apakah Anda percaya bahwa Allah mengutus putranya Yesus untuk menanggung segala dosa Anda dan mati bagi Anda? Apakah Anda percaya Yesus bangkit dari kubur dan bertakhta bersama Tuhan di surga? Apakah Anda menyerahkan keselamatan Anda kepada Yesus? 11.8. Saatnya sekarang. Saya ingin mendorong Anda untuk hidup benar di hadapan Tuhan saat ini. Tidak ada waktu yang lebih baik daripada saat ini. Besok tidak ada jaminan bagi Anda. Padahal kamu tidak tahu akan seperti apa hidupmu esok hari. Untuk apa hidupmu? Karena kamu adalah uap yang muncul sebentar saja, lalu lenyap. Yakobus 4:14. Bekerja sama, kami juga memohon agar Anda tidak menerima rahmat Tuhan dengan sia-sia, karena Dia berkata, "Pada waktu yang tepat saya mendengarkan Anda. Di hari penyelamatan aku membantumu. Lihatlah, sekarang adalah waktu yang dapat diterima. Lihatlah, sekarang adalah hari keselamatan." 2 Korintus 6:2. Jangan menunggu sampai Anda tidak malu untuk datang kepada Tuhan. Jangan menunggu untuk menyelesaikan masalah Anda, membersihkan diri Anda, atau menghentikan perilaku berdosa Anda.
Anda tidak mempunyai kekuatan untuk menjadikan diri Anda benar. Ini adalah pertarungan yang tidak akan pernah Anda menangkan. Datanglah kepada Tuhan sekarang juga. Hari ini jika kamu mau mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Ibrani 4:7. Dia tidak malu padamu. Dia tidak kecewa padamu. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang percaya kepada Yesus. Oleh karena itu, sekarang tidak ada lagi penghukuman terhadap mereka yang ada di dalam Kristus Yesus, yang tidak berjalan menurut daging, tetapi menurut Roh. Sebab hukum Roh yang memberi kehidupan di dalam Kristus Yesus telah memerdekakan aku dari hukum dosa dan hukum maut. Roma 8:1-2. Tidak peduli apa yang telah Anda lakukan, Dia akan memaafkanmu. Ingatlah bahwa Dia mencintaimu tanpa syarat. Bawalah pengakuanmu dan kembalilah kepada Tuhan. Katakanlah kepadanya, ampunilah segala dosa kami dan terimalah kami dengan penuh kemurahan, sehingga kami dapat mempersembahkan puji-pujian kami kepadamu. Tuhan berkata, maka aku akan menyembuhkanmu dari ketidaksetiaanmu. Cintamu tidak akan mengenal batas, karena amarahku akan hilang selamanya. Hosea 14:2-4. Terjemahan Hidup Baru. Tuhan lambat marah dan dipenuhi dengan kasih yang tidak pernah gagal, mengampuni segala jenis dosa dan pemberontakan. Bilangan 14:18 Terjemahan Hidup Baru. Berdoa untuk menerima Yesus. Ya Tuhan Yesus, saya tahu bahwa saya adalah orang berdosa. Mohon maafkan saya atas dosa-dosa saya. Saya percaya bahwa Anda adalah anak Tuhan dan Anda mati karena dosa-dosa saya. Saya juga percaya bahwa Anda telah bangkit dari kubur dan memerintah di surga bersama Tuhan. Saya ingin berbalik dari dosa-dosa saya dan mengikuti Anda sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tolong bantu aku dengan masuk ke dalam hati dan hidupku. Terima kasih telah memberikan jalan bagiku untuk hidup bersamamu di surga selamanya. Dalam nama Yesus, amin. Jika Anda percaya dan berdoa agar Yesus masuk ke dalam hidup Anda mendapat pahala terbesar. Anda sekarang adalah anak Tuhan. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus telah menjadi anak Allah. 1 Yohanes 5:1 Terjemahan Hidup Baru. Anda telah resmi dilahirkan kembali. Jawab Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Nikodemus berkata kepadanya, bagaimana mungkin seseorang dapat dilahirkan, padahal ia sudah tua? Bisakah dia masuk untuk kedua kalinya ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan? Yesus menjawab, sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, dia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang lahir dari daging adalah daging. Apa yang lahir dari roh adalah roh. Yohanes 3:3-6. Anda juga seorang ahli waris bersama dengan Yesus. Anda bisa mewarisi semua yang telah Tuhan persiapkan untuk anak-anaknya, surga dan kehidupan kekal. Dalam ayat-ayat ini, Yesus adalah anak Allah. Dan karena kamu masih anak-anak, Allah mengutus Roh Putranya ke dalam hatimu, berseru, Abba, Bapa. Jadi kamu bukan lagi seorang hamba, melainkan seorang anak laki-laki. Dan jika seorang anak laki-laki, maka ia adalah ahli waris Allah melalui Kristus. Galatia 4:6-7. Tenanglah karena mengetahui bahwa tidak ada apapun, bahkan setan sendiri, yang dapat mengambil hal ini dari Anda. Ingatlah selalu siapa dirimu sekarang, anak Tuhan. Malaikat, pemerintah, dan penguasa semuanya mengacu pada setan dan kelompok malaikat yang jatuh. Siapa yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Mungkinkah penindasan, atau penderitaan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Bahkan seperti ada tertulis, demi kamu kami dibunuh sepanjang hari. Kami dianggap sebagai domba yang akan disembelih. Tidak, dalam semua hal ini, kita lebih dari pemenang melalui Dia yang mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun kehidupan, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, maupun makhluk ciptaan lainnya, tidak akan mampu memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Roma 8:35-39. Tuhan kini telah memeteraikan Anda dengan Roh Kudus-Nya.
Anda memiliki kuasa Tuhan dan Yesus yang hidup tepat di dalam diri Anda. Yesus menyertai Anda kemanapun Anda pergi. Kita yang sebelumnya menaruh pengharapan kepada Kristus seharusnya menjadi pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, setelah mendengar firman kebenaran, yaitu kabar baik keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, setelah percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Efesus 1, 12-14.